Apalagi dipesan lagi oleh baginda Rasul, wahai Muaz, bisa jadi setelah ini kamu pulang kembali ke kota Madinah ini, setelah selesai dakwah di Yaman, kamu hanya akan ketemu dengan kuburanku. Nangis pas Sayyidina Muaz. Nangis Sayyidina Muaz. Subhanallah. Kenapa? Karena dia merasakan betul kecintaan baginda Rasul SAW kepada beliau. Dan kecintaan baginda Rasul ini, Pak, bukan hanya untuk sahabatnya yang hidup sejaman dengan dia, tapi juga orang-orang yang hidup nanti sesudah zamannya beliau. Saya kasih contoh satu peristiwa, Pak. Para sahabat lagi jalan, Pak. Pas lewat depan kuburan. Jadi kuburan di mana? Kan sebelah ya, sebelah sana. Kemudian lewat depan kuburan itu, ini bukan cerita tentang horor, bukan. Ini ibu sudah lihat nih. Ini apa ini? Horor atau bukan? Begitu melewati kuburan ini, apa kata baginda Rasul SAW? Rindu li ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bingung, Pak. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau wahai Rasul? Kata baginda Rasul, bal antum ashabi, bukan, kalian ini bahkan adalah sahabatku. Lalu siapa yang kau sebut sebagai saudaramu ya Rasul? Apakah kamu punya saudara lagi yang lain? Karena Rasul tidak punya kakak, tidak punya adik. Beliau anak tunggal. Kata baginda Rasul SAW, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang nanti datang setelah kalian. Orang-orang yang itu datang kepada yang datang setelah kalian, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka rindu dengan aku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, hanya mendapati lembaran-lembaranku, hanya mendapati hadis-hadisnya, hanya mendapati mungkin ada kitab riba dan sebagainya memuji baginda Rasul, tapi mereka rindu dengan baginda Rasul SAW. Ini orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang dikatakan oleh baginda Rasul, ini saudara-saudaraku. Uridu li ikhwani, aku rindu kepada sahabatku. Kata-kata wud itu, Pak, itu wud itu mawaddah itu sama kata-katanya. Biasanya kan kalau orang menikah, semoga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Itu kata-kata mawaddah itu akar katanya sama dengan wud, waddah. Jadi wuditu li ikhwani, aku rindu, aku cinta dengan saudara-saudaraku. Saudaraku di mana? Saudaraku nun jauh di Purnasari Jaya. Nun jauh di Purnasari Jaya. Di Purnasari Jaya. Lupa sebenarnya. Jadi kita, Pak, hidupnya jauh dari zaman Rasul, tapi kecintaan baginda Rasul SAW meskipun jauh di Purnasari Jaya, mendapatkan keberkahan karena doanya tadi. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul, maka aku akan bersalawat kepadanya, aku akan balas doanya itu dengan 10 kali lipat. Bapak tadi, ibu tadi baca berapa kali salawat tadi? Ya Nabi salam alaika, 1 kali. 10 kali beliau bangun langsung dari tempat beliau bangun. Dibalasnya salawat orang-orang Purnasari Jaya itu. Ini banyak berkaitan salawat turun. Karena kata baginda Rasul SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa anzalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum pada satu rumah di antara rumah Allah. Di rumah Allah kan? Rumah Allah. Apa yang mereka bacakan? Yasluna kitab Allah. Siapa kali kita tadi? Paksakan beliau. Kali. Beliau membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian kita pelajari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tadi.
kita pelajari apa yang terjadi kepada mereka. Anzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka itu as-sakinah. Bu sakinah hadir? Enggak ada. Oh, ada di belakang saja. Turun kepada mereka itu sakinah. Turun kepada mereka itu ketenangan. Jadi kalau suami istri lagi bertengkar di rumah, ibu-ibu ada majelis salinnya nggak sampai sini? Pak dari ada majelis salin ini. Majelis salin ada, alhamdulillah. Salawatan ibu-ibu ada? Ada. Kalau ibu hadir di masjid, menghadiri salawatan, menghadiri majelis ilmu, turun sakinah, turun ketenangan. Iya Ustaz, habis kalau pulang ke rumah dimarahin terus sama suami. Nah, makanya saya pasti Ustaz biar tenang aja, ada juga seperti mungkin. Tapi yang dimaksud ini adalah ketenangan dalam batin kita. Anzal alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah, diturunkan kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa hafatzhumul malaikah, malaikat akan berduyun-duyun mendatangi kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama orang-orang yang hadir dalam majelis ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Diumumkan si fulan, si fulan, si fulan, si Acok, nah, disebut namanya tadi di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan ketika kita pergi ke dalam majelis taklim. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kecintaan baginda Rasul SAW, maka seharusnya kita punya semangat juga untuk mencintai beliau. Kenapa? Beliau tadi jauh-jauh hari Pak sudah mengatakan, aku rindu dengan sahabat-sahabatku, dengan saudara-saudaraku. Rindu nggak Pak kita dengan sahabat Rasulullah? Rindu. Ibu-ibu rindu nggak Bu? Rindu dengan baginda Rasul. Kenapa? Karena biasanya orang itu suka mencintai seseorang kalau dia dicintai oleh orang itu. Apalagi orang ini punya kelebihan, orangnya ganteng. Ada lagi istilah istri saya sering bilang dan lindung dan dandanannya. Baginda Rasul ini kalau dia wajahnya beliau, orang akan langsung terpesona. Wajah ini kayak orang yang minum huruf mie. Coba Bapak tes mie. Coba Bapak tes Pak mie. Jangan seperti bilang huruf H. Coba Bapak tes di depan cermin. Nanti di rumah berlaku kalau kita ngomong H. Ini Rasul itu kalau beliau bicara sama orang, wajahnya seperti orang sedang mengucapkan huruf mie. Enak dilihat. Bahkan ketika beliau waktu di kota Mekah mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, ada sebagian mereka ingin mengusulkan jangan dibunuh, nanti rakyat balas dendam, dilemparkan aja, dibuang aja ke luar kota. Kata iblis waktu itu datang menyerukan dari manusia, jangan. Muhammad ini jangankan beliau bicara, beliau diam aja, itu sudah mempengaruhi orang. Jadi beliau diam aja, itu sudah mempengaruhi orang. Apalagi beliau bicara, karena bulu-bulu. Jadi jamaah rahimakumullah, kecintaan beliau ini kan yang luar biasa kepada kita yang harus kita jawab. Yang kita jawab diantaranya malam ini kita bikin majelis taklim seperti ini. Kita kumpul dalam rangka mencurahkan kasih sayang kita kepada baginda Rasul, dan kemudian kita belajar sebagian dari ilmunya baginda Rasul SAW. Dan saya berpesan, kalau ada majelis taklim, ayo kita galakkan majelis taklim kita. Kalau ada salawatan, itu adalah ungkapan dari kita mencintai baginda Rasul SAW. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita menggalakkan majelis taklim ini, kampung Purnasari Jaya ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mungkin kalau ada salah dan hilang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita silaturahim. Kami insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, siap untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ketemu di jalan, jangan pakai sombong kalau misalnya belum kenal. Siapa aja Pak? Pak Saiful kan? Ya silakan. Kalau sudah hadir kami di sini,
insya Allah kami bersedia untuk bersama bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW di kampung Purnasan Jaya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.